Ada sebuah lembaga yang menyebut dirinya Poros Nasional Pemberantasan Korupsi melaporkan sejumlah pejabat ke KPK. Nama-nama yang dilaporkan ini nama-nama besar dan seru. Yang pertama, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia dilaporkan untuk kasus sumber waras. Bersamaan dengan itu dilaporkan juga Ganjar Pranowo yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia dilaporkan untuk kasus EKTP. Barengan sama Anies dan Ahok dilaporkan juga Anies Baswedan. Anies dilaporkan karena keterlibatannya yang diduga terlibat dalam korupsi di Formula E. Nah, oleh lembaga ini dilaporkan juga ada Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto. PNPK ini adalah lembaga yang digawangi atau dibuat oleh Adi Masardi dan Marwan Batubara. Saya ingin cerita tentang Adi Masardi dan Marwan ini. Adi dan Marwan ini dikenal sebagai tokoh yang memang selalu memposisikan diri beroposisi atau berseberangan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Marwan juga dikenal sebagai seorang pembenci Ahok yang lumayan. Marwan pernah menulis buku soal korupsi Ahok yang salah satunya mengenai kasus sumber waras. Buku itu datanya diambil dari data auditor BPK, Rohmadi Saptogiri, yang kebetulan pada saat itu menyoroti kasus ini. Yang lucu ya, baru juga buku itu di-launching oleh Marwan Batubara. Kalau nggak salah saat itu pembicaranya Amin Rais. Rohmadi Saptogiri yang menjadi rujukan Marwan untuk menulis soal korupsi Ahok itu ternyata di OTT KPK. Rohmadi memperjualbelikan wewenangnya sebagai auditor BPK. Artinya hasil audit BPK mau miring ke kiri, ke kiri, ke kiri, atau ke kanan, ke kanan, ke kanan. Semua bisa diorder. Itu juga yang dulu pernah disentil Ahok mengenai perilaku orang-orang BPK. Dan terbukti orang yang hasil auditnya dijadikan rujukan oleh Marwan Batubara ternyata ditangkap tangan sama KPK karena memperjualbelikan hasil audit. Jadi, audit BPK atau oknum-oknum BPK itu melakukan audit tergantung pesanan. Dan untung saja KPK mencium ulah oknum BPK seperti ini lalu menangkap tangan mereka. Nah, Marwan tuh kan berdasarkan data itu juga data laporan yang dulu yang datanya diambil dari orang yang ditangkap KPK melaporkan Ahok lagi ke KPK sekarang. Ini kan aneh binti ajaib pisan. Sedangkan kasus EKTP yang oleh Marwan dan Adi Masardi dijadikan bahan melaporkan Ganjar Pranowo adalah kasus lama. Persidangannya saja sudah digelar sejak 2016. Ganjar Pranowo pernah dipanggil sebagai saksi karena kedudukannya di DPR. Dalam seluruh rangkaian persidangan yang sangat terbuka itu, clear dan jelas tidak ada keterlibatan Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam kasus ini. Kasus EKTP tersangkanya sudah dihukum, sedangkan posisi Ganjar sudah terkonfirmasi dalam persidangan terbuka dan tidak ada keterlibatannya di situ. Ya, tapi beginilah politik bekerja. Kasus selalu digoreng, apalagi mendekati atau menjelang event-event politik besar. Di Jawa Tengah misalnya, 2 kali Pilkada Jawa Tengah yang menampilkan Ganjar sebagai calon gubernur, kasusnya sama yang digoreng, EKTP juga. Jadi EKTP ini kayak bakwan yang nggak laku. Goreng sana, nggak laku, goreng sini.
2 kali di Pilkada Jawa Tengah yang akhirnya dimenangkan Ganjar, lawan politiknya merajang EKTP kayak merajang ikan bakar. Nah, kasus EKTP itu bagi Ganjar mirip kayak isu Pak Jokowi itu PKI atau Pak Jokowi anti-Islam. Kasus ini selalu tampil menjelang pemilu, bolak-balik itu aja. Beda sama kasusnya Anies Baswedan. PNKP melaporkan kasus Formula E. Ini adalah kasus baru yang sampai sekarang menjadi pembicaraan publik. Dana APBD sudah keluar ratusan miliar untuk penyelenggaraan balapan Tamiya yang sampai sekarang nggak jelas juntrungannya. Udah ditentukan lahannya, giring kejeblos di situ. Giring PSI. Pertanyaannya, kenapa sih Adi dan Marwan Batubara melaporkan Anies dalam kasus Formula E yang sedang diusut KPK bersama kasus-kasus usang lainnya yang sudah selesai? Begini, dengan melaporkan Ganjar, ada Erik di situ, ada Erlangga Hartarto di situ, orang sudah menebak kemana arahnya. Karena dalam setiap survei Capres 2024, elektabilitas Ganjar Pranowo terlihat paling moncer. Jadi nuansa politiknya sangat tercium. Begitu juga dengan melaporkan Erik dan Erlangga Hartarto. Tambah terang bahwa sasaran dari laporan ini ya isu 2024. Lalu bagaimana dengan melaporkan Ahok? Bisa dikatakan sekarang posisinya tidak mungkin ikut bertarung dalam Capres 2024. Terus kenapa dilaporkan juga? Karena Ahok adalah mantan gubernur Jakarta sebelum Anies Baswedan. Dan Ahok dikenal orang yang sangat anti korupsi. Jadi melaporkan Ganjar dan Ahok bersamaan dengan melaporkan Anies adalah langkah taktis untuk mengaburkan isu. Misalnya ya, kalau KPK nanti serius menguliti korupsi Formula E, mereka bisa berkilah. Kok KPK cuma tebang pilih? Kok KPK cuma nangkap Anies? Kok hanya Anies yang disasar? Padahal Ahok dan Ganjar juga kan dilaporin. Kenapa nggak diangkat lagi kasusnya? Dalam permainan politik, langkah melaporkan itu jadi semacam tameng untuk mengatakan kalau Anies korupsi, toh semuanya juga korupsi, kan semuanya dilaporkan. Sama kalau dengan pernyataan kalau gua maling, kan yang lainnya juga maling. Jadi dimaklumi dong. Nah, laporan rame-rame ini ingin mengatakan maling siji maling kabeh, satu maling semua maling. Ini yang mau disasar. Di Indonesia, sekedar melaporkan kasus saja bisa menjadi bahan gorengan. Saya membacanya, laporan seperti ini nih tujuannya bukan untuk menegakkan hukum, tapi lebih sering dimanfaatkan untuk membentuk opini publik. Ini persis sama seperti yang dilakukan dosen UNJ, Ubaidillah, yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ke KPK hanya karena perusahaan Kaisang membeli saham perusahaan lain seharga kurang lebih 90 miliar lebih sedikit lah. Loh, perusahaan Kaisang itu kan didirikan bukan sendiri, tetapi bersama rekan-rekan bisnisnya yang lain. Jadi duit 90 miliar itu ya bukan duit Kaisang pribadi. Itu duit perusahaan. Kan kita tahu dalam hukum kekayaan perusahaan itu berbeda dengan kekayaan pemilik. Itu sangat terpisah. Lantas apa hubungannya Kaisang dengan KPK? Wong Kaisang juga bukan pejabat publik, bukan anggota DPR. Kaisang hanya tukang pisang yang kebetulan membuat usaha bersama teman-teman yang lainnya. Nah, melaporkan Kaisang ke KPK sekali lagi tujuannya bukan soal penegakan hukum. Apalagi yang melaporkan dikenal publik sangat dekat dengan PKS atau santer bau-bau PKS-nya. Bagi kita melihatnya ini cuma soal penggiringan opini saja. Begitulah
cara politik bekerja sebetulnya. Sama persis kayak orang kentut di dalam mobil, lagi rame-rame di mobil. Baunya tercium. Semua orang saling memandang curiga. Sementara yang kentut paling lantang teriak, "Oi, siapa yang kentut nih?" Nah, kayak gitu deh. Itulah cara politik bekerja. Nggak jelas juntrungannya, yang penting teriak, yang penting ngelaporin. Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.